Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Segala puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia yang kita hitung satu persatu insya Allah tidak akan pernah terhitung. Untuk itu selayaknya kita selalu memanjatkan puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat serta salam selalu tercurah ke atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada kita yang mengaku kepada setia kepada ajarannya hingga akhir zaman insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur Al-Jabbar yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MUI Gede Bage yang dalam hal ini diwakili oleh sahabat saya Kang Romel, Masya Allah, dan Kang Hatur Nuhun nanti sudah menghadirkan saya, mengizinkan saya berada di depan mimbar yang mulia ini. Insya Allah ini untuk mengingatkan diri sendiri betapa Jawa Barat punya masjid yang luar biasa megah seperti ini, yang tentu saja ini insya Allah menjadi wasilah kita turunnya ridho Allah, bersimpuhnya kita siang ini di sini menjadi taman-taman surga di mana Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tadi di mukadimah oleh Akang MC diingatkan gitu, tadinya saya ingin menutup saja informasi tentang keberadaan saya sebetulnya ya. Tetapi karena tadi sudah diungkap sekilas bahwa saya ini katanya penyanyi, bahwa saya ini pemain band, artis hijrah katanya ya dalam terminologi populer. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan masih ingat kepada saya yang aktif main band ya di tahun 90-an. Kalau Akang Teteh, Bapak Ibu masih ingat, setiap salat 5 waktu ku ingat dirimu. Setiap salat 5 waktu ku ingin berjumpa. Masih ingat itu? Saya juga udah lupa liriknya tuh ya. Apa benar liriknya seperti itu? Sekarang mah setiap salat 5 waktu selalu ingat Allah dan selalu ingin berjumpa dalam kesempatan yang paling mesra sama Allah ya. Mudah-mudahan dengan adanya masjid yang megah ini menambah kemesraan Allah dengan kita dengan Allah, yang selalu berusaha keras kitanya untuk selalu lebih mendekat kepada Allah.
Akang teteh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sahabat yang bernama Abu Ruqayyah Tammi bin Aus Ad-Dari, dalam perbincangannya saat Holaqoh biasa berbincang-bincang bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya, menanyakan kepada Rasulullah sesuatu yang menurut para sahabat adalah sesuatu yang penting. Karena saking pentingnya masalah itu, sahabat ingin agar masyarakat luas juga bisa memahaminya dengan terminologi bahasa yang sederhana, yang bisa dicerna oleh masyarakat kebanyakan berkenaan dengan apa itu agama. Masing-masing dari kita pasti mempunyai pemahaman yang berbeda tentang agama. Tetapi kalau Rasulullah sudah bersabda, artinya itulah yang harus kita pahami, yang harus kita jalani, dan ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah. Lalu Rasulullah ad-dinul nasihat. Rasulullah menyampaikan bahwa agama itu adalah nasihat. Nasihat itu untuk siapa? Kalau milik siapa hak siapa nasihat itu? Kembali Rasulullah menjawab pertanyaan lanjutannya itu, hak nasihat itu adalah untuk Allah, untuk kitabullah, hak itu untuk Rasul Allah, hak itu para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin itu sendiri. Jadi ada 5 hal yang mempunyai hak atas nasihat itu. Menurut Rasulullah dijabarkan oleh para ulama ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan nasihat itu adalah hak Allah, sebagai hanya Allah lah satu-satunya yang patut diibadahi. Kita hanya mentauhidkan Allah, kita hanya mengesahkan Allah, kita berbakti kepada Allah, mengibadahi Allah semurni-murninya, mukhlisin lahuddin. Dalam kesempatan Syawal ini, di mana saatnya kita meningkatkan amal, saat kita sudah dibersihkan sama Allah, kembali fitrah, maka satu hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah justru kita menegakkan kembali keesaan Allah. Seperti firman Allah dalam Quran surat ke-30 Ar-Rum ayat ke-30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah dengan lurus, dengan hanif. Karena sungguh Allah menciptakan manusia itu dengan fitrah agama tersebut. Secara fitrah manusia itu semuanya beragama Islam. Dan tidak ada yang berubah dari ciptaan Allah tersebut. Sungguh Islam adalah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi dengan adanya pernyataan yang singkat, padat, cerdas mengena tentang ad-dinul nasihah, kata Rasulullah bahwa agama ini adalah nasihat, mari kita kembali menasehati diri sendiri gitu ya, dengan hak-hak, mengedepankan hak-hak Allah, dengan selalu berbakti kepada Allah, memurnikan ajaran Allah, menjauhkan dari segala sesuatu yang musyrik, menjauhkan dari segala sesuatu yang merusak kemuliaan Allah. Itu yang dimaksud dengan nasihat itu hak Allah. Lalu kemudian yang dimaksud dengan nasihat itu haknya kitabullah. Kitabullah yang dimaksud adalah bahwa kita mengimani kepada Al-Quran.
kita mempelajari Al-Quran tersebut, membacanya, memahami isinya, juga kita mematuhi segala hukum-hukum yang ada di dalamnya untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena sungguh bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran seolah-olah bahwa dalam pernyataan Allah, orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah seperti melakukan jual beli dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Dan itu menjadi tujuan kita, bahwa kita tidak ingin menjadi manusia yang merugi. Kita tidak ingin menjadi manusia yang kehilangan arah. Karena Al-Quran adalah merupakan panduan hidup kita, sehingga kita harus benar-benar bisa memahami Al-Quran itu. Banyak guru-guru kita yang bisa membantu kita untuk memahami kandungan Al-Quran. Dan tentu saja yang paling utama adalah mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Seperti firman Allah, wa ana atlu al-Quran faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Ajarkan Al-Quran itu ya kepada semua orang, kepada siapapun yang terutama kepada muslim yang ingin mempelajari Al-Quran. Itu menjadi tugas kita bersama. Makanya kalau kita sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi sebagai para pengajar yang berbakti kepada agama, tentu saja kita sendiri pun harus berusaha untuk memahami Al-Quran tersebut. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabar, yang berikutnya adalah nasihat tersebut hak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Bahwa kita benar-benar menauladani apa yang segala yang dilakukan, yang diucapkan oleh Rasulullah, bahwa apapun itu ucapan Rasulullah, tindak tanduk Rasulullah sepatutnya menjadi contoh bagi kita. Seperti firman Allah, laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah. Kita sudah sama-sama hafal bahwa pada diri Rasulullah ada uswah, ada contoh ideal, contoh yang amat sangat ideal, amat sangat indah gitu untuk kita ikuti. Makanya kita harus selalu bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam keseharian kita. Yang tentu saja hal ini banyak juga diajarkan, banyak juga para pembimbing, ustadz-ustadz yang bisa membantu kita untuk mengedepankan sunnah-sunnah dalam perilaku keseharian kita. Yang selanjutnya adalah bahwa nasihat itu adalah hak para pemimpin kaum muslimin. Jadi bagi orang-orang yang menghendaki kebaikan, tentu saja para pemimpin ini menjadi acuan di muka bumi. Para pemimpin yang seperti apa? Tentu saja para pemimpin yang selalu mengingatkan kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Para pemimpin yang bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat. Salah satunya luar biasa, ini hasil karya pemimpin Jawa Barat ini. Bisa membangun sebuah masjid yang luar biasa megah seperti ini. Dan insya Allah ini dikunjungi dari seluruh Jawa Barat. Jamaah yang hadir di sini tidak hanya dari Cimincerang saja, tidak hanya dari Gede Bagai saja ya, tetapi saya melihat plat mobilnya ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, Bekasi, Serang, semuanya hadir di sini. Dan ini adalah karya pemimpin. Semoga kita selalu bisa mendoakan para pemimpin kita untuk selalu bisa memberikan manfaat kepemimpinannya untuk kemaslahatan kita semua. Dan tentu saja kita selalu berdoa untuk para pemimpin kita, semoga Allah memberi mereka taufik, memberikan mereka kekuatan selalu
untuk membela agama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah nasihat itu adalah hak para hak kaum muslimin. Kaum muslimin seperti kita kebanyakan adalah harus selalu bisa secara bersama-sama mengedepankan kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Tawassau, selalu bekerja sama, bil haq, bis sabar, dalam kebaikan dan kesabaran. Tentu saja kita saling mengingatkan, saling menasehati itu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang penuh hikmah. Seperti firman Allah, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi ajaklah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dengan kelemah lembutan, dengan ajakan-ajakan yang persuasif. Kalaupun harus berdebat, berdebatlah dengan cara-cara yang baik. Tentu saja ini menjadi nasihat yang luar biasa. Tadi sudah dicontohkan sama Kang Romel ya, bagaimana hikmah untuk melapangkan saf di pintu-pintu awal supaya para jamaah yang kemudian bisa dengan leluasa menikmati keindahan, keusyuan beribadah di Masjid Al-Jabar yang luar biasa megah ini. Nah, itu disampaikan dengan penuh hikmah, dengan penuh kelembutan secara persuasif itu, dan alhamdulillah jamaah pun merasa diaku, kalau dalam bahasa Sundanya merasa diangken gitu ya, bahwa ini memang berada di kawasan Ciminsrang. Tentu saja warga di sini pun merasa berkewajiban untuk bisa memuliakan tamunya yang hadir di Masjid Al-Jabar ini. Nah, dengan demikian nasihat-nasihat tersebut kalau misalnya bisa kita jalankan secara utuh, bisa kita jalankan dengan baik, tentu saja kehidupan kaum muslimin ini akan jauh lebih baik, akan jauh lebih dekat dengan Allah, dan tentu saja pada ujung-ujungnya segala yang dicita-citakan sama Allah, dicita-citakan sama kita, mendapatkan kebaikan dari Allah di dunia dan akhirat, insya Allah akan segera terwujud. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari kelima hal tersebut, sekiranya bisa kita menarik intisari dari pernyataan bahwa ad-dinul nasihah itu, bahwa agama adalah nasihat. Paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, bahwa Islam itu menempatkan nasihat, menempatkan masukan itu pada derajat yang tinggi. Orang-orang muslim itu orang-orang yang terbuka, orang-orang yang terbuka terhadap masukan, orang-orang yang menghendaki, orang-orang yang mendengar segala sesuatu interupsi atau masukan yang diberikan oleh pihak lain, baik itu sesama muslim maupun di luar muslim, sepanjang itu tidak mengganggu akidah. Tentu saja kita akan mendengar dan berusaha untuk bisa mengelaborasi masukan-masukan tersebut lebih jauh lagi ya. Nah, nasihat, kedudukan nasihat di dalam Islam itu mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga nasihat itu dijadikan sebagai tonggak berdirinya, tonggak tegaknya ajaran-ajaran agama Islam. Dan hal itu tentu saja harus selalu bisa kita pertahankan. Selanjutnya, poin yang berikutnya adalah bahwa nasihat itu merupakan cerminan kerjasama dari kita sebagai umat muslim, saling mengingatkan. Kita harus selalu bekerja sama, jangan soleh sendiri saja, tetapi kita harus ajak-ajak.
harus mengajak orang lain untuk bisa soleh, untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Karena sungguh surga yang seluas langit dan bumi itu terlalu luas untuk kita tempati sendiri saja, untuk kita tempati 20 orang saja. Mungkin untuk kita tempati berapa ratus orang ini yang hadir di sini, terlalu luas. Jadi mari kita ajak keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, kelurahan kita, kecamatan kita untuk sama-sama lebih mendekat kepada Allah, saling menasihati dalam kebaikan. Tentu saja itu yang dimaksudkan dalam tawassau bil haq, tawassau bis sabr. Dan yang selanjutnya tentu saja nasihat ini adalah harus diabadikan, harus kita sama-sama tegakkan dengan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Syawal ini adalah bulan untuk meningkatkan amal. Semoga kita bisa sama-sama seperti tadi yang difirmankan oleh Allah, bahwa kita benar-benar bisa menghadapkan wajah kita kepada agama Allah dengan lurus, mengesampingkan segala sesuatu kemusyrikan yang akan mengganggu ibadah kita. Jamaah yang dirahmati Allah, tanpa berpanjang kata, itu sekiranya nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan kepada para sahabat yang mulia, untuk kita bisa sama-sama memahaminya dan kita sama-sama menjalankannya. Terutama untuk yang berbicara ini, yang sempat pada suatu ketika menganggap bahwa nasihat itu hanya sebuah omong kosong gitu ya. Tetapi ternyata saat kesulitan, saat kehilangan, kerusakan sudah terlalu banyak dilakukan, nasihat itulah sama-sama yang mengajak kepada kebaikan. Dan nasihat itulah yang kemudian bisa membuat seseorang yang tadinya berada di dunia entertainment yang sangat hedonis bisa kembali kepada Allah dengan ngaregepkeun, kalau kata Sundanya ya, dengan ngaregepkeun nasihat. Nasihat apa itu? Man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Pada saat gelap yang terus menerus, sempit yang terus menghimpit, kesulitan yang terus tanpa henti-hentinya, kehilangan, kerusakan yang terus dilakukan, capek. Seseorang perlu kembali, dan nasihatnya adalah bertobat. Nasihatnya bertobat, perbaiki keimanan, lakukan banyak amal soleh, maka Allah yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan menggantikan segala keburukan yang terjadi, segala kehilangan, kerusakan yang dilakukan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dengan itulah alhamdulillah saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semua untuk lebih lagi mendapatkan, lebih banyak nasihat lagi ingin saya dapatkan dengan hadirnya saya di Al-Jabar ini. Dengan demikian berakhir sudah ceramah singkat ini, ceramah pada duhur ini. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Segala kesalahan itu murni kesalahan yang saya lakukan, segala kebenaran yang hak itu hanya milik Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya padamu ku memuja dan senantiasa